Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Syawal Sidik dari kelas C, mahasiswa semester 2 dengan NIM 1212030-102. Jadi di sini saya akan memaparkan jawaban dari ulangan akhir semester pendidikan kewarganegaraan. Yang pertama itu soalnya, bila kita berbicara tentang HAM di Indonesia, maka akan berkaitan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam budaya bangsa dan agama Islam. Terkadang bisa dikatakan sejalan atau selaras, namun juga bertentangan. Jadi pertanyaannya, di manakah letak keselarasan dan pertentangan antara HAM dan agama? Coba jelaskan dengan singkat dan berikan contohnya. Untuk jawaban yang pertama yaitu ada dua ajaran tentang HAM dalam Islam, yaitu tentang hablum minallah dan hablum minannas, yaitu hak manusia dan hak Allah. Pada dasarnya, konsep Islam tentang HAM berpijak pada tauhid yang pada dasarnya mengandung ide persamaan dan persaudaraan. Berdasarkan tingkatnya, Islam mengajarkan 3 bentuk hak asasi manusia. Yang pertama, hak doruri atau hak dasar. Apabila dilanggar, suatu hak ini bukan hanya membuat manusia sengsara, tetapi bisa juga menghilangkan eksistensinya, bahkan hilang harokat manusianya. Jadi contohnya seperti mati. Nah, terus yang kedua ada hak haji, yaitu sekunder. Ya, hak ini apabila tidak dipenuhi akan berakibat hilangnya hak-hak elementer. Contoh, hak seseorang untuk memperoleh sandang pangan yang layak. Terus ada hak tahsini. Hak ini ada yang tingkatannya lebih rendah daripada hak primer dan sekunder. Untuk pertentangan HAM dan agama yaitu HAM ditentukan oleh, yang pertama yaitu HAM ditentukan oleh aturan publik demi tercapainya perdamaian dan keamanan. Yang kedua yaitu HAM yang berkembang di barat telah menempatkan manusia dalam aturan yang terpisah dengan Tuhan. Terus kalau yang ketiga, pemahaman barat mempunyai latar belakang oleh paham sekularisme, sedangkan Islam menjunjung tinggi nilai-nilai ketuhanan. Terus untuk soal yang kedua, demokrasi menurut Montesquieu diartikan sebagai kekuasaan negara yang dijalankan oleh 3 lembaga berbeda, yaitu legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Masing-masing institusi tersebut harus berdiri secara independen tanpa dipengaruhi institusi lain sehingga tidak mengganggu kinerjanya. Jadi jelaskan bagaimana relasi di antara 3 lembaga tersebut dalam mencapai tujuan nasional. Kedudukan yang setara dan independen antara agar ketiga lembaga itu dapat saling mengawasi, yaitu dengan cara check and balance atau bisa disebut dengan saling mengontrol. Indonesia juga merupakan yang mengadopsi teori trias politika, namun tidak secara utuh, tetapi melalui modifikasi supaya relevan dengan kondisi Indonesia. Penerapannya berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945, dikutip dari Etika Roda Pemerintahan. Sugeng Priyatno bahwa Indonesia membagi kekuasaan negara dalam 4, yaitu eksekutif, yudikatif, legislatif, dan inspektif. Apa itu lembaga inspektif? Lembaga inspektif atau berfungsi untuk mengawasi penyelenggaraan dalam melaksanakan undang-undang. Yaitu tujuan pertama yaitu lembaga eksekutif, yaitu sebagai penyelenggaraan negara yang diserahkan kepada presiden. Terus yang kedua, legislatif itu yang ditugaskannya kepada Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Terus ketiga yaitu yudikatif. Yudikatif ini yang diserahkan kepada Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi dan KY. Terus yang keempat, inspektif dalam pasal 20A, yaitu diserahkan kepada Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK. Dari keempat ini dijalankan dalam bingkai demokrasi, yakni dari rakyat oleh rakyat, dari rakyat oleh rakyat dan untuk rakyat.
Artinya keempat ini bekerja sebagai wakil rakyat dan untuk kepentingan rakyat. Terus yang ketiga, menurut Dawam Raharjo, konsep masyarakat madani mengandung 3 hal, yaitu agama sebagai sumbernya, peradaban sebagai prosesnya, dan masyarakat kota sebagai hasilnya. Pertanyaannya, apakah konsep tersebut sesuai dengan model masyarakat kota yang dibangun oleh Nabi Muhammad di Madinah? Konsep yang masyarakat kota yang dibangun oleh Nabi Muhammad SAW di Madinah yaitu mempunyai 3 pondasi. Yang pertama yaitu membangun masjid. Nah, masjid menjadi bangunan pertama yang dibangun oleh Rasulullah SAW di Madinah. Karena untuk membangun suatu masyarakat plural dibuktikan sebuah bangunan yang mempresentasikan keadilan, persamaan, serta kasih sayang. Kemudian yang kedua, mempersaudarakan kaum muslimin, yaitu sebuah negara tidak dapat berdiri tegak kecuali dengan kesatuan umat, dan tidak mungkin kesatuan umat bisa tercapai jika tidak ada rasa saling menyayangi di tengah-tengah masyarakat. Oleh karena itu, langkah kedua ini Nabi Muhammad SAW mempersaudarakan antara kaum muhajirin dan ansor. Karena kaum muhajirin dan ansor merupakan benih utama persatuan umat pada zaman Nabi Muhammad SAW. Yang ketiga yaitu ada Piagam Madinah. Piagam Madinah ini merupakan bukti konkret bahwasanya masyarakat Islam sejak awal dibangun atas peraturan yang jelas. Piagam Madinah pada intinya berisi tentang keadilan dan persamaan, hak dan kewajiban bagi semua elemen masyarakat termasuk Yahudi. Dengan adanya perjanjian ini, maka tidak ada lagi percekcokan antar umat beragama dan semua bisa hidup berdampingan dengan penuh kedamaian. Kemudian soal yang keempat, radikalisme yang terjadi di Indonesia harus diposisikan sebagai persoalan serius yang perlu segera untuk ditangani karena bertentangan dengan prinsip-prinsip demokrasi dan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila sehingga mengancam keutuhan NKRI. Pertanyaannya, bagaimana upaya efektif mitigasi radikalisme kepada para pemuda? Baik. Upaya efektif mitigasi radikalisme kepada para pemuda yaitu yang pertama membentuk tim cyber anti radikalisme dengan anti narkoba. Yang kedua, mereview kegiatan program yang tidak prioritas dan menggantinya dengan kegiatan anti radikalisme. Terus yang ketiga, mensosialisasikan ajaran agama yang santun, saling menghargai, saling menghormati, damai, toleran, dan rukun. Terus D, yaitu yang keempat, memberdayakan peran penyuluh agama fungsional dan penyuluh non-PNS, mubalik, penceramah, dan KUA kecamatan. Kemudian yang kelima, memberdayakan lembaga pendidikan agama formal, dalam kurung itu seperti MA atau MTS. Kemudian maupun lembaga pendidikan agama non formal seperti TVQ dan pondok pesantren. Terus yang keenam, pembinaan agama bagi siswa di sekolah melalui guru pendidikan agama. Terus yang ketujuh, menjalin hubungan koordinat dengan lembaga atau ormas keagamaan Islam dan agama lainnya. Terus yang kedelapan, bermitra dengan tokoh agama, tokoh masyarakat, dan tokoh FKUB. Terus yang kesembilan, melakukan penanggulangan paham radikalisme dengan edukasi masyarakat dan penyuluhan bimbingan masyarakat. Terus yang terakhir, yang 10, melakukan pemulihan paham radikalisme yang dilakukan dengan penyuluhan dan konseling misalnya terhadap ex-napi teroris. Mungkin segitu saja pemaparan dari saya terkait jawaban dari ulangan akhir semester pendidikan kewarganegaraan. Dan terakhir saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.